Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Halo sahabat Pramita, apa kabar hari ini? Salam sehat untuk seluruh sahabat Pramita dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam acara Healthy Talk bersama Pramita Lab. Bersama saya, Dr. Mirna Amalia yang akan menemani sahabat Pramita selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan topik yang sangat menarik loh. Yuk jadi diabetes factors. Nah, pada siang hari ini tentunya saya tidak sendirian loh, tetapi ditemani oleh narasumber kita yang kece dan tentunya yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Haji Himawan Sanusi, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes Vinasim. Beliau adalah lulusan S3 doktoral di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Beliau juga merupakan Beliau juga merupakan staf dosen di Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sapa bersama ya, sahabat Pramita, narasumber kita hari ini. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam, Dokter Mirna. Terima kasih telah memperkenalkan. Selamat siang juga semuanya, sahabat Pramita. Selamat siang, dok. Apa kabar, Yang dokter? good, baik. Baik ya, Ya, dok. Silakan. Alhamdulillah, Semoga sehat. semoga sahabat Pramita yang menyaksikan acara hari ini juga dalam keadaan yang sehat ya, dok. Amin, ya. Dok, mohon dok untuk memperkenalkan sahabat Pramita atau menyapa sahabat Pramita dulu ya dok. Ya, Silakan Dokter Himawan untuk eh, menyapa sahabat Pramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat Pramita, sehat? Yes, ya tentunya kita ikut ini dalam rangka edukasi. Karena selama ini apa yang kita dengar tentang suatu penyakit lebih banyak kita dengar dari orang-orang yang kalau saya bilang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya saya diminta oleh Pramita untuk melakukan edukasi yang benar tentang diabetes pada kesempatan kali ini. Mohon izin dok, sebelum kita membahas materi kita hari ini, yaitu materinya mengenai diabetes dok. Nah, sangat menarik materi kita hari ini, namun ditahan dulu dok. Saya ingin mengingatkan untuk sahabat Pramita agar tetap stay tune hingga akhir acara, karena di penghujung acara nanti akan ada 3 sahabat Pramita terpilih untuk mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Lanjut lagi dok, untuk pembahasan kita hari ini dok, Iya, mengenai sip. diabetes. Oke ya, Dokter Nirna. Ya, saya mulai saja ya. Ya, jadi pada kesempatan ini saya akan membahas singkat tentang diabetes. Nah, sekarang apa itu sebenarnya diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan kadar gula darah di dalam darahnya manusia. Kita diciptakan oleh Allah itu dengan kondisi gula tidak boleh lebih dari target yang sebenarnya. Nah, Jadi ada target sehingga ya dok ada ya? targetnya. Jadi gula kalau berlebihan, ya dia berubah menjadi suatu kondisi yang disebut sebagai diabetes. Nah, kondisi ini ternyata disebabkan oleh karena jumlah insulin di dalam badan manusia tersebut berkurang. Ya, jadi Allah ciptakan kita ya dengan jumlah insulin yang cukup. Tetapi kemudian diciptakan juga penyakit. Nah, sehingga insulin di dalam badannya kurang dan juga ternyata insulin tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga kondisi ini, kedua kondisi ini, jumlah insulin yang kurang, ketidakmampuan masuk ke dalam sel akan menyebabkan kadar gula di dalam darah tinggi. Ternyata kondisi gula yang tinggi ini tidak serta-merta bilang cuma tinggi doang dan dia akan merusak badan manusia tersebut. Nah, apa sih yang dirusak? Apa yang kita takuti dari gula darah tinggi? Gula darah tinggi itu sebenarnya memberi gejala yang sangat minim. Sehingga dikatakan 2/3 pasien diabetes tidak mengetahui bahwa dirinya mengidap diabetes. Sampai suatu waktu dia datang dengan keluhan akibat kerusakan dari badannya yang disebabkan oleh karena gula darah yang tinggi.
Nah, itu yang paling kita takuti. Apa sih yang dirusak kalau gula darah tinggi di dalam darah? Nomor satu, dia bisa bikin stroke, dia bisa bikin penyakit jantung koroner, dia bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah di bagian kaki, dan akhirnya kadang-kadang pasien bilang, dok, kenapa luka saya susah sembuh? Dia bisa menyebabkan gangguan mata, dan khas sekali pada orang diabetes. Dan sudah ada gangguan mata, dari mata bukan turun ke hati, mata turun ke ginjal. Ya, akhirnya kalau matanya rusak, ginjalnya juga akan rusak. Jadi bukan obat. Saya tidak akan mungkin meracuni pasien saya. Apa yang kita dengar banyak di masyarakat, kalau makan obat lama nanti ginjalnya rusak ya. Ya, nanti kita Ya, luruskan juga dari ini ya. ya, baik dokter. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Nah, dokter tadi menyebutkan mengenai komplikasinya. Banyak sekali komplikasinya ya, Iya, dok. banyak, hampir dari ujung kaki Komplikasi. sampai ujung kepala. Mm-mm. Nah, sahabat Pramita tentunya ingin mengetahui, dok, untuk gejala diabetes itu sendiri seperti apa, dok? Oke, seperti saya bilang tadi, 70% tidak mengetahui. Nah, sehingga bagaimana caranya kita mendeteksi, mengetahui lebih cepat, lebih baik. Nah, nomor Baik, dok. satu, kita harus tahu, saya ini faktor risiko tidak. Faktor risikonya itu apa? Nomor satu, orang tua, salah satu atau keduanya penyakit diabetes. Tidak salah ya, garis tangan. Garis tangan bilang, oh, orang tua diabetes, anaknya juga mudah terkena diabetes. Nah, yang kedua tentunya lingkungan di mana kurang olahraga, banyak makan enak, banyak makan cemilan, sehingga akan berdampak obesitas. Yang ketiga, riwayat hipertensi, riwayat obesitas juga tentunya, riwayat kolesterol yang tinggi. Nah, itu semua faktor-faktor risiko, termasuk perempuan yang pernah melahirkan anak 4 kilogram pada waktu dia melahirkan. Nah, bukan hal yang Bis- bagus itu. Mamanya Bisa juga kemudian masuk, hari jadi diabetes. Ya, jadi bisa juga masuk dalam faktor resiko ya, dok faktor ya. risiko. Kalau orang tidak tanggap, orang tidak tahu bahwa saya faktor risiko, dia tidak lakukan pemeriksaan secara dini, dia akan masuk ke kondisi kadar gula darah yang tinggi dalam jangka waktu lama. Kondisi ini akan menyebabkan orang tersebut sering haus, sering lapar, dan berkemih pada malam hari. Nah, itu gejala khas. Kalau sudah muncul itu, ya sudah 2-3 tahun yang lalu orang tersebut sudah kena diabetes. Begitu ceritanya. Baik, dokter. Tadi dokter menyebutkan ada faktor genetik, dok. Nah, Iya, untuk faktor betul. genetik, dok, ini dia menurunkannya secara silang. Contohnya, dok, Nah, anaknya itu banyak. secara silang atau gimana, dok, untuk faktor genetiknya? Apakah langsung Memang menurun ke misalnya ibu yang ibu diabetes, ke kemudian anaknya anak ke anak laki-laki, perempuan? anak Ya, laki-laki, bapaknya ke anak perempuan. Oh, itu tidak iya, begitu, dok. itu tidak terpaut gen. Itu terpaut kalau saya lihat dari memang gen memegang peranan penting ya teorinya. Kalau kita mau tahu kalau ayah kena diabetes 20% anaknya bisa kena diabetes. Kalau ibu memegang gen yang lebih kuat pada diabetes. Sehingga kalau ibunya bisa 40% anaknya diabetes. Sedangkan kalau keduanya diabetes, anaknya bisa sampai 80%. Ya kira-kira lah kalau anaknya 10, 8 orang kena diabetes. Kalau kalau anaknya Bahaya 10. sekali ya, dok, Iya untuk faktor bahaya ini. genetik ya, dok. Uh, Nah, untuk gejala diabetes, dok, tadi dokter mengatakan ada yang sering makan, dok. Tetapi ya. kenapa salah satu gejala dari diabetes itu ada penurunan berat badan, dok? Oh iya Padahal bagus. si Hmm. penderita diabetes ini sering mengalami gampang lapar atau sering makan, dok. Kemakan ya, betul, bagus sekali Iya, ya. dok. Dari pertanyaan dari orang awam, dok, kenapa saya bisa tambah kurus? Kurusnya juga perlahan ya, bisa sampai 3 sampai 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Jadi dia bilang, kenapa saya bisa tambah kurus padahal makan saya banyak, kuat, saya malah sering lapar. Karena gula tidak bisa dipakai untuk penyedia tenaga. Kenapa bisa gulanya? Karena insulinnya kurang dan dia tidak bisa masuk. Sehingga apa yang dilakukan oleh tubuh, dia akan memecahkan sel-sel lemak dan sel otot untuk dijadikan energi. Jadi orang tersebut tidak mengambil gula sebagai bahan makanan. Dia ambil dari mana? Dia ambil dari otot dan diambil dari sel lemak. Jadi orang itu turun perlahan-lahan.
Kadang-kadang orang tidak tahu sampai suatu waktu keluarganya bilang, "Woi, kenapa kau bisa tambah kurus? Ah, coba kau periksa." Ah, itu sudah sebenarnya sudah cukup lama menderita diabetes, cuma dia tidak mengerti karena kurang edukasi. Ya, itu yang terjadi banyak pada masyarakat kita. Itu penyebabnya. Kenapa dia bisa tambah Iya. kurus walaupun dia kuat makan. Baik dokter, salah satu dari gejala diabetes adalah gatal dok di bagian tubuh tertentu dok. Ya, Kira-kira dok, apa yang bisa menyebabkan keluhan gatal ini terjadi pada penderita diabetes dok? oke, ya, bagus sekali. Jadi kalau kita lihat gatal pada orang diabetes itu terjadi sebagian besar di lipatan-lipatan tubuh, di ketiak, di selangkangan, di lipatan perut dan lain sebagainya ya. Itu biasa saya beritahu kepada pasien, Bapak, Ibu, Bapak di samping gula, Bapak peternak, anu juga, eh, petani jamur juga. Itu jamur biasanya. Jamur itu yang menyebabkan sehingga gatal. Ya, jadi itu kenapa bisa jamur? Karena orang diabetes itu rentan sekali dengan infeksi. Infeksi yang paling sering juga dia infeksi kulit itu jamur. Nah, kalau orang diabetes lama, long standing diabetes seperti contoh, dok saya sudah 10 tahun, bukan cuma di lipatan-lipatan, bu, di seluruh badan. Nah, itu karena kulitnya kering. Karena gula merusak saraf manusia sehingga kulitnya yang tadinya lembab, basah, menjadi kering. Kering itulah yang menyebabkan dia gatal. Bahkan dia garuk juga sampai berdarah. Banyak itu kasusnya. Baik dok, kalau untuk jenis-jenis diabetes itu sendiri, ada berapa ya dok? Ya, oke. Kalau kita lihat, dulu-dulu orang bilang ada dua tipe ya, tipe kering, tipe basah. Itu sudah tidak ada lagi. Itu seperti musim aja, musim hujan, musim kemarau ya. Sekarang itu Hanya ada istilah awam empat. ya dok Ya, ya? istilah awam, orang awam bilang. Ya, sekarang ada bilang tipe kering, gampang. Itu sudah tidak berlaku lagi. Itu tidak ada lah. Tidak dipakai. Sama dengan handphone. Handphone itu tiap tahun berkembang. Ilmu juga begitu. Khususnya di bidang diabetes. Sekarang ada empat tipe. Tipe satu itu orang seumur hidup harus pakai insulin. Tidak akan boleh dihentikan ataupun dikurangi dosisnya untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Salah. Dia harus mencapai apa yang disarankan oleh dokter supaya gulanya stabil for long life dia hidup dengan insulin. Nah, itu tipe satu. Tipe Itu dua usianya, adalah kalau eh, mohon maaf dok, ya, dipotong, untuk usia pada diabetes tipe satu itu biasa rentan terjadi di usia berapa dok? ah, Apakah semua umur atau bagaimana dok? bagus. Jadi sekarang itu dulu-dulu dibilang ya, tipe satu itu terkena pada anak-anak pada mau masuk TK, mau masuk SMA. Itu sering terjadi. Masuk TK usia-usia 5-6 tahun dan masuk SMA itu 15 sampai 17 tahun. Ya, sekarang dengan makin berkembangnya pengetahuan dan berkembangnya laboratorium tentunya didapat juga ada 20 tahun, ada 30 tahun. Oh, ternyata dia diabetes tipe satu dengan pemeriksaan yang lebih teliti. Jadi sekarang kalau kita bertanya umur agak krusial sekarang. Kalau kita di luar negeri, ya ulang luar negeri itu selalu bilang harus cek macam-macam ya. Kalau kita di Indonesia ya walaupun terbatas, nah kita kan tetap lihat gejalanya pasien. Nah, kemudian yang itu tipe satu. Kemudian ada lagi namanya DM tipe 2. DM tipe 2 adalah diabetes yang terbanyak di seluruh diabetes. Ada mungkin sekitar 75 sampai 80% penderita diabetes ini itu yang saya bilang yang banyak beredar di masyarakat, yang banyak karena keturunan, karena lingkungan dan lain sebagainya ya. Itu memang itu dominan karena genetik dan lingkungan atau kombinasi. Kemudian DM hamil gestational. Itu orang Gestasional ya dok ya? ya, itu yang biasanya dokter kebidanan lakukan pemeriksaan secara dini. Umur kehamilan 24 minggu, dokter kebidanan bilang, oh lakukan pemeriksaan ini. Nah, itu untuk screening, untuk mengetahui apalah ibunya ini calon-calon atau sudah terdapat diabetes mellitus gestasi. Dampaknya anaknya lahir besar dan mamanya ibunya nanti jadi diabetes di kemudian hari. Nah, itu hati-hati juga. Yang terakhir adalah DM tipe lain. DM tipe lain adalah diabetes yang memang tidak termasuk semuanya dan disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya obat-obatan, ada penyakit-penyakit lain, ada gangguan satu gen saja yang terganggu dan lain sebagainya. Jadi yang Baik kita dokter, temukan di lapangan itu tipe 2 yang paling. jadi yang paling banyak tipe 2 ya dok Ya, ya? dan tidak ber, tidak ber
berkisaran umur, sudah prevalensinya itu tidak umur lagi, tidak pakai umur lagi. Dulu-dulu waktu saya masih koas, dibilang umur ini, penyakit ini banyak diidap oleh di atas 55. Sekarang itu berubah. Ada 40, 30, 20, dan ada anak-anak tipe 2. Sehingga kalau kan kebetulan saya juga dosen, anak-anak itu sudah rentan juga untuk kejadian di tipe 2, dan saya memberikan kuliah diabetes pada dewasa, dan teman saya di bagian endokrin anak memberi kuliah diabetes tipe 2 pada anak. Jadi jangan bilang Jadi, tidak, sudah tidak ada batasan umur, berhimpit umurnya sekarang, Dok. Ya, jadi intinya tidak ada batasan umur ya dok, tidak semua ada. golongan umur bisa terkena Bisa. diabetes ya dok ya. Hmm. Kita berbicara mengenai ini dok, untuk pemeriksaan screening awal untuk mengetahui seseorang menderita diabetes dengan mendiagnosis diabetes itu bagaimana dok untuk Oke, pemeriksaannya dok? ya, ya, terima kasih. Jadi pertama tentunya kita harus tahu, kita harus aware bahwa saya ini calon-calon gula di kemudian hari. Nah, bagaimana caranya tahu? Saya mencegah lebih cepat, saya harus screening pemeriksaannya. Nah, kalau dia tanpa keluhan, ya biasanya untuk gampangnya kita cek gula darah sebelum gula darah puasa, di mana pasien tersebut jam 10 malam tidak makan lagi, kemudian pagi-pagi datang ke pemeriksaan laboratorium, dalam hal ini bisa di sahabat Pramita Pramita bisa Lab ya masuk dok. ke Pramita Lab dan kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah, setelah itu untuk memperkuat biasanya kita bandingkan dengan hasil pemeriksaan yang lain. Kita minta pasien ini melakukan apa yang disebut sebagai tes toleransi glukosa oral. Pasien tersebut kita minta untuk mengkonsumsi glukosa 75 gram yang dilarutkan dalam 200 cc air dan diminum selama 5 sampai 10 menit, 2 jam kemudian dicek lagi gulanya. Dan kalau pasien tidak mau, cuman dok, saya tidak mau minum itu air gula terlalu manis, saya periksakan HbA1c. Nah, itu tiga pemeriksaan cornerstone, tiga pemeriksaan untuk istilahnya memvonis seseorang itu mengalami diabetes. Ya, Baik dokter, nah sekedar informasi untuk sahabat Pramita, pemeriksaan yang disebutkan oleh narasumber kita hari ini ada loh di Pramita, semuanya bisa kami melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, lanjut lagi dok, ya. mengenai pemeriksaan HbA1c. Di dalam form pemeriksaan HbA1c ada yang dikatakan prediabetes, normal, dan diabetes yang tidak terkontrol. Nah, untuk hasil pasien yang mengalami prediabetes, apakah bisa menjadi diabetes dan apakah bisa juga menjadi normal kembali, dok? Wah, ini yang sering ditanya. Sekarang kaum milenial sudah punya gadget semua ya, sehingga dia bisa mengetahui, dia searching dan dia mencari tahu apa. Dan saya selalu mengatakan kepada pasien saya atau kolega saya yang non dokter, jangan menjudge diri. Datang lakukan pemeriksaan, setelah itu seperti kata pepatah, jika sakit berlanjut hubungi siapa? Hubungi dokter. Jadi Dokter minta ya. pendapat dokter, saya termasuk apa? Nah, HbA1c itu dulu-dulu dilakukan untuk mengetahui kontrol gula darah pasien diabetes. Sekarang dipakai untuk diagnostik. Nah, dengan ditemukannya bukti-bukti bahwa bisa digunakan untuk diagnostik, didapat ada suatu fase di mana orang tersebut tidak normal, tapi tidak juga diabetes. Jadi dia ada di tengah-tengah. Seolah-olah saya selalu bilang setengah kakinya di diabetes, setengah kakinya di normal. Itu yang kita bilang pre-diabetes. Prediabetes ya dok ya. Pre-diabetes itu kalau HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4. Nah, orang-orang tersebut di kemudian hari, kalau dia melakukan diet yang bagus, olahraga yang bagus, dia bisa menjadi normal kembali. Sepertiga kondisi tersebut bisa menjadi normal. Kalau tercuci otaknya dan dia bilang dalam hati kecilnya, saya tidak mau kena diabetes. Tetapi sepertiga dari orang tersebut juga bisa menetap. Nah, kalau dia bilang Bahkan dok, bisa menjadi biasa-biasa. diabetes ya dok Dan ya. sepertiga dari situ bisa jadi diabetes. Kalau dia gaya hidupnya tetap hedon. Berarti intinya dari lifestyle ya dok ya. Lifestyle, betul sekali. Nah, berbicara mengenai lifestyle, apakah ada pencegahan yang bisa dilakukan untuk
untuk penderita diabetes, Dok, agar terhindar dari komplikasinya, Dok? Oke, jadi kalau sudah diabetes, sekali merdeka tetap merdeka. Tapi tidak berarti bahwa vonis mati, tidak. Sebenarnya orang diabetes diberikan penyakit ini supaya dia bisa mengontrol dirinya dalam hal mulutnya. Nomor satu, jangan makan enak, jangan makan banyak, itu saja. Ya, jadi terutama cemilan. Sekarang cemilan di mana-mana ada. Saya cuma tombol klik, ya ada roti bolu dari Medan bisa datang. Saya tinggal klik, oh makanan yang dari Jakarta bisa datang. Jadi enak kok sekarang. Nah, itu Bukan hanya pertama cemilan ya, Dok, ya yang tapi pertama minuman juga. minuman lebih-lebih, minuman kalorinya. Sekarang saya selalu mencuci otak pasien saya. Lihat kalori yang diminum. Yang minuman itu seperti zat yang gampang masuk, tetapi kalorinya. Setiap kita minum susu, coba lihat kalori susu. Sama dengan kalau kita makan seperti apa ya, kue-kue ya, itu kalorinya besar, walaupun susu tersebut tidak manis. Coba nanti Pada pulang cari di tempat jual-jual seperti Alfa, Indomaret, coba lihat hasilnya. Ya itu Padahal itu tidak terutama mengenyangkan ya, Dok ya. tidak mengenyangkan dan akhirnya setelah minum susu ya makan lagi cemilan, makan cemilan habis itu makan besar. Wah, itu yang paling ngeri. Jadi diet nomor satu dan harus ada pergerakan nomor dua dan istilahnya olahraga rutin 3 kali seminggu dan kalau bisa lebih baik setiap hari dan kemudian untuk mencegah tentunya kontrol nomor satu kontrol gula darah itu gula darah merupakan harga mati di mana kontrol tersebut sangat diperlukan untuk mencegah komplikasi yang saya bilang sebelumnya baik itu jantung gangguan stroke gangguan ginjal gangguan mata gangguan dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa dicegah karena kita mengontrol kadar gula darah. Jangan lupa kontrol berikutnya, kontrol tekanan darah. Kontrol apa lagi dok? Kontrol kolesterolnya. Jadi tiga yang dikontrol kalau orang diabetes. Apa itu? Pabrik gula, Makanan, pabrik garam, dan pabrik minyak. garam. Tiga itu. Jadi kita pegang ini penyakit diabetes. Jangan kalah dengan penyakit diabetes. Ya, Dok, baik sekali, Dok. Jadi Hmm. selain menjaga mulut, Dok, untuk olahraganya, Dok, apakah ada olahraga tertentu yang Khusus, disarankan untuk oke penderita ya. diabetes, Dok? Kita lihat kasus per kasus. Ya, saya tidak sarankan kalau pasien saya sudah diamputasi kakinya, suruh jogging. Wah, jangan. Kita lihat kasus per kasus. Kalau dia masih sehat, masih kuat, beratnya juga normal, nah, saya sarankan tiga yang bisa memberikan aerobik. Ya, senam-senam banyak kok senam aerobik. Kalau misalnya ada dana, bisa ikut senam-senam aerobik yang kalau bisa tiap hari seminggu dulu 3 kali, slowly but sure. Dan seperti nanti orang olahraga itu mirip-mirip ketagihan. Suatu waktu dia akan merasa, oh, saya tidak olahraga, saya ada Ada yang yang lain ya, Dok? kurang. Iya, ada yang Iya. kurang ya. Yang kedua jogging, ya artinya kita lihat juga kalau berat badannya lebih 80 kilo, saya suruh jalan, jalan pagi. Ya, yang minimal 30 menit dan kalau bisa setting dia punya watch yang bagus itu untuk 10.000 langkah 3 kali seminggu. Setelah itu kalau aduh dok saya tidak bisa lutut saya sakit saya gemuk sepeda jangan kita itu jangan dikalah dengan ini harus ada pergerakan jadi Jadi intinya jogging tidak ada sepeda alasan ya, Dok, nggak ada untuk alasan olahraga. berenang juga bagus. Iya. Nah, apalagi kalau sudah amputasi dok saya tidak ada berenang boleh tidak menganu ya jadi bergerak di dalam kolam renang salah satu olahraga yang paling cepat membakar kalori. Nah, cuman sayangnya di Indonesia orang setelah berenang disajikan kentang goreng sama milkshake. Ya itu yang salah. Harusnya Kalau disajikan air mineral. kalau di Makassar, Dok, habis naik sepeda singgah di warung Tinggal coto, Dok. warung kopi makan nasi kuning. Ah, itu juga Makan coto salah. Makassar Ah, juga, Dok. lebih-lebih itu. Baik, dokter. Ada lagi pertanyaan saya, dok. Untuk Ya, banyak sekali case-case yang saya dapatkan, dok, selama saya bertugas di Pramita Lab tentunya, dok. Nah, banyak sekali pasien yang bertanya, apakah diabetes itu bisa sembuh, dok?
Ya, itu saya bilang tadi, sekali merdeka tetap merdeka. Tapi itu bukan sembuh, kata-kata sembuh itu susah. Tapi bisa kita kontrol, kita perbaiki kadar gulanya dengan obat ataupun insulin, dia akan bisa hidup seperti orang normal. Sama, cuman mulutnya tetap dijaga. Itu ubah gaya hidup. Karena selama dia hidup sebelum dia diabetes itu gaya hidupnya salah. Itu yang terjadi. Nah, itu yang tidak disadari oleh orang-orang orang awam. Jadi kita cari yang benarnya dulu. Jadi kalau dibilang sembuh susah. Ada beberapa kasus yang bisa. Contohnya orang yang beratnya 100 kilo. Dia bisa turunkan berat badannya. Bukan juga sembuh saya bilang. Ya, saya tidak pernah bilang sembuh karena teori saya bilang itu terkontrol. Dikatakan terkontrol kalau dia bisa dari 110 kilo, 115 kilo, turun menjadi 80, 70 kilo. Gradually hanya dengan diet exercise. Nah, kelihatannya saya mengalami X diabetes. X artinya gula saya membaik karena dia ubah gaya hidupnya dengan baik. Nah, itu berlaku untuk orang-orang yang obesitas, badan besar. Nah, tetapi Baik, memang ya case per case lah, kita lihat kasus per kasus, susah mau dibilang sembuh susah. Nah, hampir jadi dibilang intinya mukjizat sekali lah. merdeka tetap Misalnya. merdeka ya Ya, dok ya. yang penting terkontrol. Aku lanjutkan terus. Beberapa pasien saya kontrolnya dengan diet saja, dengan olahraga bagus kok. Dia bisa bertahan, ada yang sampai lari-lari maraton itu bisa kok. Yang penting dia mau bilang saya berusaha dengan tenaga. Cobalah. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya dok. Saya lihat Hmm. di kolom komentar sudah banyak sekali sahabat Pramita yang sudah antusias ingin bertanya kepada dokter. Namun sebelum kita masuk di sesi pertanyaan, mari kita simak dulu video informasi berikut ini. Halo sahabat Pramita, jumpa lagi dalam acara Healthy Talk. Nah, saat ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Sepertinya sahabat Pramita sudah tidak sabar lagi ingin bertanya kepada Dokter Himawan. Langsung saja ya dok, saya Ya. membacakan pertanyaan pertama ya dok. Hmm. Dari akun @kalista_istiqomah 06. Dokter, apakah penderita diabetes harus suntik insulin seumur hidup atau apakah bisa lepas? Baik dok, silakan dijawab dulu untuk pertanyaan pertama. Ya, ini pertanyaan tricky namanya ya. Pertama kita harus tahu bahwa semua manusia itu memerlukan insulin. Jadi kalau ada pasien yang bertanya kepada saya, apakah saya akan tergantung insulin? Jawaban saya, memang semua orang diciptakan dengan tergantung insulin. Siapa yang tidak tergantung insulin di sini? Kita diciptakan sama pencipta kita dengan insulin yang cukup. Dan dialah juga yang mengambil insulin tersebut dan diciptakanlah dengan model penyakit diabetes. Kita diberikan akal. Manusia pakai akalmu untuk menciptakan insulin yang sama dengan insulin yang diciptakan sama penciptanya. Muncullah insulin ini yang kita sudah rayakan 100 tahun lebih. Jadi tidak boleh benci nomor satu dengan insulin. Karena kalau benci dengan insulin sama dengan membenci penciptanya. Nah, itu nomor satu dulu karena dia akan merasa Iya, betul berdosa sekali dan memang dokter. berdosa itu orang yang bilang menjelek-jelekan insulin itu saya bisa tuntut juga kalau kalau kita menuntut-tuntut ya. Yang kedua, kalau dia bilang bisakah dikurangi dosisnya? Misalnya 4 kali suntik. Ada pasien saya, dok, saya bosan suntik 4 kali. Saya bisa sederhanakan dengan kombinasi. Itu pun dengan pertimbangan, banyak pertimbangan. Teori saya memang bilang kalau gula sudah bagus, pertahankan. Jangan dikendorkan. Kapan dikendorkan? Kekuatan obat berkurang, gulanya naik lagi. Itu yang terjadi banyak. Dan gula yang naik itu tidak ada bilang tegang leher. Tidak ada yang bilang macam-macam. Itu
bullshit semua. Makanya setiap pasien saya lengkapi dengan mohon beli alat cek gula darah sendiri atau kalau tidak lakukan cek teratur di laboratorium terdekat seperti di Pramita. Begitu artinya ya. Jadi eh, setiap pasien, dok saya mau coba boleh. Saya itu seperti seperti konsensus yang dikeluarkan oleh kita semua orang-orang endokrin bilang semua terapi berdasarkan apa yang diinginkan oleh pasien. Kalau dok, saya tidak mau pakai insulin, saya mau pakai obat. Oh iya, coba obat. Tetapi saya kasih bukti bahwa kalau pakai obatku sudah saya kasih 3 yang terkuat, gula tidak mau turun, apa gunanya makan obat? Nah itu dulu kita harus paham sama-sama bahwa kalau tidak kuat gulanya turun, tidak mencapai target, apa gunanya makan obat? Capek dan akhirnya apa yang disalahkan kalau ginjalnya rusak? Obat, bukan. Yang disalahkan harusnya karena gulanya tidak mau turun. Siapa suruh makan obat doang? Tidak pernah lakukan tindakan yang lebih intervensi seperti pakai insulin. Kalau dia dengan insulin, tentunya kita bilang kalau bisa kita bisa coba, namanya mencoba ya. Ya bisa diturunkan dosisnya, kita kombinasi dengan obat ya. Jadi kalau bagus eh, biasanya kalau kita mau lihat kenapa orang dapat insulin, kemudian ada ditulis di sini nenek saya terkena diabetes, konsumsi obat, tidak lama beliau kena komplikasi ginjal. Begini ceritanya. Komplikasi ginjal biasanya muncul tidak disadari oleh pasien. Makanya itu penting sekali laboratorium jika pasien tersebut sudah terkena diabetes. Bersahabat Jadi dengan laboratorium, bersahabat Jadi dengan penting pemeriksaan sekali gula untuk darah. Ya, melakukan pemeriksaan medical check up pemeriksaan. ya, Dok, Oh, untuk mencegah penting. komplikasi dari Ya. diabetes ini, Dok. Nah, dan saya biasanya lebih intens periksa kalau sudah terjadi gangguan. Jangan tunggu gangguan tambah berat. Jadi bisa saja kondisi ini terjadi, komplikasi ginjal sudah terjadi sehingga dokter bilang, "Oh, ini sudah tidak mempan obat, harus pakai insulin." Bisa juga begitu. Tapi secara gamblang dokternya harus kasih tahu, "Ibu, ini ginjal sudah kena ya. Ginjalnya sudah mulai naik ya, ginjalnya sudah bocor ya." Itu yang harus diketahui oleh pasien. Nah, bagaimana caranya? Tidak pakai keluhan. Nah, itu jeleknya juga. Ada orang awam bilang, dok ya, dok, Iya, saya Dok. ini ginjal Betul. saya rusak gara-gara pinggang saya Rusak sakit. gara-gara. Aduh, bullshit itu juga. Itu pinggang sakit, tulang belakang itu. Yang bikin, Baik, ya, oke ya. Itu saya baik, nanti kalau Dokter. panjang nanti. Untuk Hmm. pertanyaan kedua dari Miss dari akun @Mrs. Lucky 85, Dok. Bagaimana langkah preventif mencegah penyakit diabetes bagi yang memiliki faktor genetik, misalnya orang tua yang memiliki diabetes? Oh ya, bagus sekali. Itu garis tangan memang susah kita lari, tetapi kita namanya usaha. Kita dikasih otak untuk berusaha. Dan sudah ada bukti-bukti klinis. Nomor satu, mulut dijaga. Semua makanan manis. Seperti ada iklannya salah satu produk itu, saya tidak mau kena diabetes, saya buang semua makanan manis. Itu betul. Ya, tetapi porsi makanan juga diubah, terutama pada orang-orang secara genetik diturunkan dan dia mengalami obesitas, overweight atau obesitas. Karena kedua kondisi ini mempercepat orang tersebut kena diabetes lebih cepat dari orang tuanya. Semisal orang tua kena diabetes umur 50, anak 30 tahun sudah kena diabetes. 30 tahun sudah diabetes, anak lainnya kecil lagi. Dan kadang-kadang orang Indonesia itu merasa bahwa kalau anak saya gemuk, anak saya sehat. Salah. Ya, di luar negeri sudah tidak. Kalau ada anak gemuk, orang tuanya dipanggil, uruskan anakmu. Nah, bukan juga kurus sekali, tapi setidaknya berat badannya sesuai dengan perkembangan tubuh anak tersebut. Jadi, bagaimana nomor satu diet, nomor dua olahraga. Itu yang paling bagus, tidak ada yang kalah. Nah, pada orang-orang tertentu, orang eksekutif, dok, saya tidak bisa sekali olahraga, saya tidak bisa juga makan. Saya dengan terpaksa bilang ada obat bisa dipakai. Ada obat, tapi itu pun juga terpaksa. Ingat kata-kata aku itu terpaksa karena segi kekuatan obat tersebut cuma bisa mencegah 30%. Sedangkan diet dengan olahraga bisa mencegah 70%. Jadi yang mana bagus?
Yang banyak Jadi tentunya. Mm-mm. jadi intinya dok, untuk pencegahannya kembali lagi ke pribadi masing-masing ya dok, Ya, kesadaran betul, masing-masing. kesadaran masing-masing. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, dari akun @anugrahadi. Bagaimana tips menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental pada pasien diabetes agar survive menjadi diabetes factors ya, Dok? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau fisik tentunya itu di dalam jiwa yang sehat, di dalam apa, tubuh yang sehat adalah Tubuh yang dia yang sehat. sehat ya. Jadi kalau kita lihat orang diabetes, kelihatannya sehat tidak? Iya, kelihatannya sehat, tapi laboratorium bilang tidak sehat. Nah, itu yang perlu kita tahu. Oh, laboratorium tidak sehat, kita sehatkan. Nomor satu, diet olahraga. Dan kedua, makan obat teratur kalau dengan diet olahraga tidak bisa. Jangan push diet dan olahraga. Kadang-kadang saya dengan gula darah yang tinggi, saya juga harus push dengan obat. In special case, harus push dia dengan insulin. Dan ada diet yang pasti nomor satu ya. Olahraga ada rambu-rambunya. Tidak boleh digunakan, tidak boleh kita memforsir olahraga pada kontrol gula yang jelek. Tambah jelek gulanya dan pasien itu bisa masuk dengan kondisi tidak sadar. Hati-hati melakukan olahraga pada orang yang memang kontrol gulanya itu tidak baik. Makanya sebelum melakukan semua apa yang saya bilang tadi, datang ke dokter bertanya. Ya itu juga harus Jadi, wajib, wajib jadi hukumnya. intinya olahraganya juga tidak boleh terlalu over ya, Tidak, Dok? iya pada saat awal itu malah saya kalau gulanya tinggi, A1C tinggi, gula darah ke saya 300, saya bilang tidak boleh dulu olahraga, jangan, stop. Jaga Perbaiki dulu mulut saja gulanya. ya, Dok. Jaga mulut dulu dan makan obat secara teratur. 1 minggu dulu kita lakukan check up rutin untuk mengetahui obat yang dokter Himawan berikan itu sudah cocok. Kalau sudah cocok, kita bisa mulai. Begitu ceritanya. Jadi ada rambu-rambunya lah. Nah, itu Nah, untuk lagi-lagi fisik. Untuk mental, ya jangan merasa terbebani bahwa kalau saya diabetes, saya ini vonis mati. Tidak. Ya, itu kata kunci sebenarnya. Jangan merasa minder. Banyak yang depresi. Dan dok saya sudah divonis diabetes, tidak apa-apa kok. Orang diabetes bisa berhak hidup lama. Begitu ceritanya jadi ya. harus survive ya, Dok. Untuk kesehatan Ya. mentalnya harus berpikir positif ya, Dok. Ya. Dan jangan baca sembarang ya. Banyak itu di internet, di Facebook. Banyak sekali yang Banyak googling, sekali. Dok. Oh, coba beralih ke sini. Wah, beralih kemana? Baik dokter, Jangan. untuk pertanyaan selanjutnya dok, dari akun @didisuhendi5710. Bagaimana cara mengontrol nafsu makan yang tinggi untuk penyandang diabetes yang cenderung lapar terus dok? Oke, bagus juga. Nomor satu, kenapa dia bisa lapar? Kontrol gula yang kurang baik. Itu dulu kita perhatikan. Ya, jadi kenapa orang diabetes lapar? Karena kalau gulanya jelek, dia tidak bisa masuk ke sel. Itu saja intinya. Jadi gulanya melayang-layang terus sehingga selnya kekurangan kekurangan gula, tidak bisa masuk. Gulanya tetap tinggi di dalam darah. Apa yang terjadi? Selnya akan melakukan kontak di otak. Otak, laparlah kau. Karena kau ini saya ini kekurangan. Sebenarnya tidak. Di dalam darahnya tinggi. Tetapi yang masuk ke sel itu yang kurang. Sehingga orang tersebut lapar. Itu hati-hati. Lapar terus, jika sakit berlanjut hubungi Hubungi dokter. dokter Datang ke tentunya. dokternya, evakuasi ulang gula saya bagaimana, saya berada di posisi mana. Atau kalau tidak sempat ke dokter, ya pergi laboratorium, check up lengkap lagi. Sampai di mana kondisi Jadi, saya. jadi lagi-lagi menghubungi lab Pramita ya dok untuk Ya, melakukan boleh. pemeriksaan gula ya dok. Nah, Sip. untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, dari akun @asraf_suseno, beberapa pasien DM dengan kondisi obesitas, apakah ada tata laksa medis secara spesifik, misalnya dengan pengobatan, Dok? Oke, sahabat Pramita ini ya, Asrul Suseno. Beberapa pasien obesitas, ya memang obesitas adalah cikal bakal dari diabetes. 95% pasien obesitas akan masuk ke diabetes. Siapa yang 5%-nya? 95% ya, Dok? 95%. Ada 5% yang selamat. Orang 5% itu secara laboratorium sel pankreasnya good. Ya, jadi memang Siapa underlying-nya saja yang bagus. termasuk itu, Dok? Itu namanya metabolically healthy obese.
Obes. Tapi kalau saya dengar kata-kataku, 95% jelek, 5%. Jangan langsung kalau kita obes kita bilang oh saya masuk 5%. Tidak. Gampang sekali kita masuk ke 95 daripada masuk 5. Untuk masuk 5 itu dibutuhkan proses sampai dia tua. Obesitas tetapi hasil laboratorium tetap normal sampai umur 70. Itu namanya metabolically healthy obese. Jadi jangan tunggu sampai umur 70. Merasa saya dirinya saya obesitas. Nah, bagaimana kalau dia kena diabetes? Nomor satu, turunkan berat badan dulu. Semua orang diabetes jangan gemuk. Susah dikontrol, lebih susah. Dikasih lagi obat, beberapa obat membuat naik berat badan. Sebagai contoh, ada beberapa sulfonylurea, ada contohnya seperti insulin. Itu efek sampingnya Insulin ya. berat badan tambah naik. Hati-hati juga. Ya, tapi memang karena apalagi kalau dia pengguna insulin sudah mahir, dia biasanya oh saya mau makan enak, saya naikkan dosisnya ya. Oh memang gula bagus, tapi efek sampingnya berat badan naik. Nah sekarang kan pengobatan diabetes zaman now ini banyak lah ada obat-obat yang bisa berat badannya netral, ada berat badannya bisa turun, seperti metformin bisa turun berat badan walaupun sedikit. Ada juga namanya SGLT2. Nah itu obat bisa bagus kok lumayan. Dan ada obat yang sekarang yang lagi ngetren turunkan gula, turunkan berat badan. Nah itu juga, cuman memang masih ya, agak ekspensif lah. Itu cukup bagus juga. Ya. Baik Banyak dokter, kok untuk trik-triknya masih banyak. jadi intinya harus mengontrol berat badan ya dok, Ya, turunkan berat badan. dengan cara jaga mulut ya dok. Jaga mulut, exercise. Baik dok, untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Ira Hermelia 630 bertanya dok, apakah wanita yang diabetes aman untuk hamil dan melahirkan? Apa yang perlu diperhatikan saat hamil dok untuk penderita Oke, diabetes? ya jadi perempuan kena diabetes umur 20 ya. Tipe 2 boleh hamil. Siapa bilang tidak boleh hamil? Nah, dan kalau hamil cuman harus ekstra ketat. Saya punya banyak pasien diabetes hamil kok. Dari diabetes istilahnya bukan bukan gestational diabetes mellitus bukan. Dia diabetes dulu baru kemudian dia menikah dan hamil. Nah, itu juga banyak. Diabetes tipe 2 ya dok ya? Tipe 2 ini kita cerita. Iya. Orang-orang begini kita harus manage dengan baik. Nomor satu kita harus berjuang mati-matian untuk anak yang memang susah untuk didapat. Nomor satu adalah dengan diet. Olahraga agak susah ya. Kenapa? Karena olahraga diabetes. Yang hamil, orang hamil itu usul olahraga bagaimana? Nanti keluar anaknya, jangan. Jadi kita maksimalkan dengan diet saja. Diet tidak berhasil, kita bisa introduksi dengan insulin. Nah, itu yang paling bagus dulu memang. Insulin adalah terapi yang paling baik untuk perempuan yang hamil, DM tipe 2 yang hamil. Untuk mencegah kontrol gula darah, pasien tersebut saya bekali. Tolong ini targetnya. Sebelum makan segini, sesudah makan segini. Ikuti ini. Sampai melahirkan kita akan aman, bayinya aman. Oh betul, bayinya lahir dengan berat badan normal, kisaran normal, ibunya lahir, alhamdulillah baik. Semua dan tidak Ya, perlu pakai seksu-seksu apa, tidak perlu lah. Aman kok. jadi intinya untuk orang hamil harus dalam pengawasan dokter yang ketat Betul ya dok. sekali ya. Jadi harus kontrolnya baik, bahkan lebih rendah dari orang normal. Ada kontrolnya. Nggak usah kita jabarkan sini karena nanti terlalu panjang. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Joyce Joyce.ss, dokter, lebih akurat mana pemeriksaan gula darah yang hanya ditusuk di ujung jari dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium, dok? Oke, bagus juga ini pertanyaannya. Jadi secara teori untuk mendiagnosis, untuk memvonis seseorang diabetes itu yang saya bilang, kalau sekali merdeka tetap merdeka. Kita harus melakukan pemeriksaan di sini, di Dan vena. tentunya di laboratorium klinik Pramita ya, Harus dok? di lab laboratorium Pramita. Ya, saya ini kan sudah sahabat Pramita semua, jadi tentunya di lab ya, labnya ya Pramita. Nah, kalau di ini kelemahannya kita mau tahu apa? Nomor satu, banyak orang takut jarum. Akhirnya dia tusuk sedikit. Akhirnya supaya darahnya keluar banyak, bagaimana? Diperas. Oh, kalau diperas
hasilnya kurang akurat. Nah, itu nomor satu. Jadi nomor dua, kalau pasien tersebut penjual gula merah, semisal, atau penjual buah, dia habis pegang buah gula merahnya, dia habis, kemudian dicek gulanya, tidak. Jadi untuk mendiagnosis awal tidak disarankan di sini. Di sini pemeriksaan tusuk-tusuk ini hanya untuk pasien diabetes untuk melakukan kontrol. Untuk Nah, kontrol di rumah ya dok kontrol ya? di rumah, itu tuh supaya dia tahu bagaimana dia punya profil gula darah, apakah obatnya dari Himawan sudah bagus, apakah ini makanan saya sudah cocok dan lain sebagainya. Itu untuk orang diabetes. Orang-orang yang normal jangan, ya. Nah, Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari akun 12 Netriza 0472. Mitos atau fakta dok, kalau orang diabetes makan nasi panas dapat memicu naiknya gula gula darah dok. ya itu kalau musim hujan nasi panas ya enak lah. Ya, cuman memang banyak Jangan ya. dita Jadi Nasi panas jangan ditambah mie instan lagi ya dok. betul sekali. Jadi ceritanya begini, kalau orang makan nasi panas, teorinya bahwa jumlah kalori nasi panas itu lebih tinggi. Tapi tidak menyebabkan bahwa nasi yang bikin gula darah naik. Bukan. Nasi itu kalorinya cuma sedikit kok. Cuman porsi nasinya. Kita itu makan seperti kadang-kadang porsi tukang itu nasi. Kita lupa diri. Sehingga itu yang bikin gula naik. Nah, dingin sama panas sama kok. Paling beda dikit aja kalau yang panas. Tidak berarti begitu bilang harus beda dikit aja. Nah, yang perlu Baik dok, ditahu seperti dokter Nirna bilang, jangan karbo-karbo. Nasi jangan ditambah. mie, oh, Nah, karena kalau mie nasinya instan sudah saja tidak panas sah tambah dok. mie instan lagi itu karbo-karbo itu. Heeh. Betul sekali dok. Nah pertanyaan selanjutnya dok dari Tama 567 Nita. Izin bertanya dok, ibu saya sudah lama menggunakan insulin. Tetapi HbA1-nya tinggi dok. Apakah ada tips dari dokter Himawan? Oke, bagus sekali. Jadi kalau dapat insulinnya, insulin berapa kali? Satu, dua, tiga, atau empat kali suntik. Yang biasa paling sering itu satu, dua, empat. Nah, insulin itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bagus sekali menurunkan kadar gula. Di lain pihak, kalau kita percaya dia bagus sekali, kadang-kadang mengecewakan kok gula saya tetap tinggi. Penyebabnya nomor satu karena titrasi dosis. Begitu kita sudah mau, pasien saya sudah mau disuntik insulin, saya kasih wejangan kedua. Wejangan pertama, suntik cara benar dan lain sebagainya. Wejangan kedua, lakukan cek teratur. Wejangan ketiga, setelah 3 hari, naikkan dosisnya. Jangan tidak naikkan dosis. Saya memberikan dosis terkecil yang bisa memperbaiki gulanya ibu. Kalau cocok. Jadi insulin Sampai itu beda-beda. Jadi untuk dosis insulin dosisnya dok, dosis seperti saya. Saya tidak tahu dosis saya berapa. Nanti dikatakan dosis saya cocok kalau gula saya mencapai target. Jadi itu pasien jangan cuma 10 cukup, tidak. Naikkan dosisnya terus setiap 3 hari atau 4 hari sampai gulanya mencapai target yang diinginkan. Itu namanya menggunakan insulin secara bijak. Itu juga. kalau untuk dosisnya dok, dosis 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 tidak ada maksimal yang dibilang bisa dosis maksimal. Jangan bilang dosis tinggi, tidak ada. Dosis yang benar adalah dosis yang bisa menurunkan gula darah mencapai target. Sehingga saya bilang orang diabetes itu sangat perlu pendampingan dari dokter untuk melakukan kontrol gulanya. Sehingga beberapa pasien saya berikan nomor HP saya tujuannya untuk melakukan kontrol gula darah dan dia melaporkan ke saya. Dok, gula darah saya segini. Oh, naikkan yang ini. Naikkan terus. Sampai, oh, gula saya sekarang. Nah, setelah itu pasien pasti tidak akan hubungi saya lagi. Kecuali ada hal-hal lain, cuman kadang-kadang saya juga tidak malas dan terlalu banyak mau dibalas satu persatu. Tapi untuk jadi kontrol glikemik itu sangat diperlukan. jadi Nina. untuk mengontrol kenaikan dari insulinnya tentunya harus dalam pengawasan dokter ya dok. Ya, harus diawasi. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Saya melihat ya, baik dok, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada sahabat Pramita yang tentunya sudah bertanya. Namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf Dokter Himawan tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Tetapi sahabat Pramita
Jangan khawatir loh, karena akan ada Healthy Talk selanjutnya dan tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik lainnya. Nah, saat ini kita sudah sampai dok di sesi pengumuman tiga sahabat Pramita terpilih. Nah, ini sesi yang merupakan yang sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat Pramita. Namun, sebelum itu, mari kita simak dulu video informasi berikut ini. Halo sahabat Pramita, berjumpa lagi dalam acara Healthy Talk. Nah, saat ini kita berada di sesi pengumuman tiga sahabat Pramita terpilih. Pasti ada di antara sahabat Pramita yang sudah deg-degan. Siapa ya kira-kira yang menjadi tiga sahabat Pramita terpilih? Nah, langsung saja saya menyampaikan eh, pengumuman tiga sahabat Pramita terpilih ya. Untuk sahabat Pramita terpilih pertama, saya ucapkan selamat kepada akun Irna Irna 1209. Nah, untuk sahabat Pramita terpilih kedua, saya ucapkan selamat kepada akun Tama 567 Nita. Dan yang terakhir, Dok, untuk sahabat Pramita terpilih ketiga, saya ucapkan selamat kepada akun Netriza 0472. Nah, sekali lagi selamat ya untuk seluruh sahabat Pramita terpilih. Nah, ketiga sahabat Pramita terpilih ini selanjutnya akan mendapatkan top up e-wallet senilai Rp100.000 dan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Selanjutnya akan ada tim kami yang akan menghubungi sahabat Pramita terpilih tentunya melalui direct message Instagram. Jangan lupa untuk tidak memprivasi akunnya ya, sahabat Pramita. Nah, Dok, tidak terasa Dok, kita sudah berada di penghujung acara, Dok. Nah, sebelum saya menutup acara ini, saya ingin Dokter Himawan dengan segala hormat ingin Dokter Himawan untuk memberikan penjelasan closing statement sekaligus memberikan pesan-pesan untuk sahabat Pramita tentunya, Dok. Silakan, Oke, Dokter. terima kasih Dokter Nirna. Jadi sebagai closing statement, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Pramita. Nomor satu, jika kita belum terkena diabetes dan tidak mau terkena diabetes, nomor satu tentunya kita harus lakukan pemeriksaan dini untuk mengetahui kita berada di dalam status apa. Entah itu kita periksa kita punya kadar gula darah, kita bisa periksa kadar kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Karena dengan mengetahui lebih dini, lebih cepat di terapi, kita akan membawa kondisi yang lebih sehat di kemudian hari. Nah, yang kedua, jika kita kena diabetes, jangan berkecil hati. Diabetes itu bukan vonis mati. Saya sudah bilang dia adalah vonis supaya kita lebih bisa mengontrol diri dalam hal makanan, bisa mengontrol dalam harus melakukan olahraga, bisa mengontrol untuk makan obat secara teratur, dan bisa mengontrol untuk lakukan tindakan pemeriksaan secara reguler, dan begitu pula bagaimana edukasi yang benar yang kita dapatkan dari dokter kita. Jadi tentunya itu semua sangat memerlukan keinginan dan kemauan dari para penderita diabetes, dan tentunya jangan lupa untuk melakukan kontrol secara reguler di laboratorium. Dan kalau kita lakukan kontrol, kita tahu kita berada dalam posisi mana supaya kita bisa mencegah jangan sampai gula akan merusak badan kita. Jangan dikalah sama gula, ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Permita, terima kasih Dokter Mirna. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Saya mewakili Pramita Lab mengucapkan terima kasih atas kehadiran dokter yang telah memberikan banyak sekali informasi dan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk sahabat Pramita. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat Pramita yang telah setia hingga akhir mengikuti acara IG Live hari ini. Dan terima kasih juga ya atas partisipasi tentunya untuk sahabat Pramita yang telah
memberikan pertanyaan tentunya. Untuk sahabat Pramita, mari kita menjadi diabetes fighters yang tangguh. Jangan lupa untuk selalu melakukan medical check up secara rutin ya. Baik, sahabat Pramita, tak terasa 1 jam telah berlalu. Eh, untuk sahabat Pramita, jangan lupa juga mengikuti akun Instagram kami di @pramitalab.id karena akan ada banyak sekali informasi kesehatan tentunya yang sangat menarik. Dan apabila sahabat Pramita ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi kami di Sapa Pramita. Sampai jumpa di Healthy Talk selanjutnya. Saya Dr. Nirna Amalia dan narasumber kita hari ini Dr. Haji Himawan Sanusi, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik diabetik Vinasim. Pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Salam Waalaikumsalam. sehat untuk Salam seluruh sehat sahabat semuanya. Pramita.